Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Kulsum pagi ini mengenai fasik. Fasik tahu belum, Mbak? Fasik ya. Karena di dalam Al-Quran kan banyak sekali kata-kata, misalnya ada kafir, munafik, terus apa? Zolim, fasik, ada lagi apa, Pak? Musyrik, laknat. Laknat ini insya Allah pekan depan kita bahas mengenai fasik dulu, karena barangkali fasik ini ternyata ada di diri kita. Naudzubillah min dzalik. Karena fasik ini konotasinya pasti negatif. Jadi kalau ada pada diri kita, nanti setelah kita tahu, ya kita harus banyak istighfar, banyak bertobat. Ya, termasuk saya, Pak, barangkali ya, juga manusia, pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, fasik secara bahasa terdiri dari 3 huruf kan itu. Fasik, fa, sin, qaf ya. Fusuk. Artinya keluar dari sesuatu. Kalau nanti Bapak lihat di KKP itu ada itu. Atau dari kata fasoko, yafsiku, fusukon. Artinya keluar dari sesuatu. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, yaitu orang yang keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Kalau keluar dari Allah dan Rasulnya, ketaatan dari Allah dan Rasulnya, berarti ini fasik tipe dosa besar. Walaupun orang fasik sendiri itu mengaku tetap beragama Islam, tapi tercela, terlaknat. Jadi setelah nanti kita tahu makna dari fasik, kita juga tidak boleh mengatakan kepada seseorang itu kamu fasik gitu. Ya. Sebab bisa jadi bumerang nanti, Pak. Jadi nggak boleh menuduh, mengejas seseorang itu fasik. Tapi sekedar kita tahu bahwa memang perbuatan dari ciri-cirinya itu menjadi fasik. Nah, tuduhan ini kita bacakan hadisnya, larangan tuduhan ini dari Abu Dzar, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri. Tidaklah seseorang dari kalian melempar tuduhan fasik atau kafir kepada orang lain, terkecuali kata-kata itu akan kembali kepada orang yang membuat tuduhan, jika orang yang dituduh itu tidak terbukti seperti yang dituduhkan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sekali lagi, jangan kita menuduh fasik, kafir, ya nggak boleh. Tapi ini sekedar kita ketahui dari ciri-cirinya. Nah, apa ciri-cirinya orang yang fasik ini? Yang pertama, orang yang fasik ini cirinya menyimpang dari syariat Allah. Yang kedua, menafikkan Allah. Yang ketiga, pasti dicela Allah. Jadi ada 3, menyimpang dari syariat, terus kemudian menafikkan Allah, meniadakan Allah, yang ketiga pasti dicela Allah. Ya, penyimpangan syariat ini karena tidak memakai hukum Allah. Kalau seseorang tidak memakai hukum Allah, maka Allah hukumi, Allah gelari orang itu
kafir, zalim, fasik. Ya. Silakan buka Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang 44 dikatakan kafirun. Kemudian yang 45 sama faulaika humul zalimun. 44-nya ya. 45 ya Pak ya. Zalimun. Tadi kafirun, zalimun. Terus yang ketiga, faulaika humul fasikun. Fasik. Mereka adalah orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang fasik. Karena tidak memakai hukum Allah. Al-Maidah tadi mulai 44 sampai 47 ya. Nah, ketiga-tiganya itu dalam wilayah kekufuran. Ya. Dalam wilayah kekufuran, pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Nah, ini sama dengan Quran tadi. Yang kedua, sama, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Beliau bersabda, al-fasikun hiya fil kuffari kulluha. Semua yang dibicarakan dalam ayat itu, Al-Maidah tadi, ada dalam wilayah kekufuran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di kafir, zalim, fasik itu adalah wilayah kekufuran. Itu karena tidak memakai syariat Allah. Kemudian yang kedua, yaitu menafikan atau meniadakan, melalaikan terhadap Allah. Ayatnya di Al-Asr ayat 19 Pak. Al-Asr. Wala takunu kalladzi nanasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Itulah orang-orang yang fasik, lupa kepada Allah. Kenapa orang bisa lupa kepada Allah? Padahal ia tahu bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang maha melihat. Karena orang yang melakukan atau melalaikan Allah tadi itu biasanya berbuat maksiat atas kemauannya sendiri. Kan ada maksiat yang ikut-ikutan. Tapi ini perbuatan maksiat yang dilakukan karena kemauannya sendiri sehingga merendahkan, bahkan menghilangkan keimanannya. Ya. Nabi SAW bersabda, seorang pezina tidak akan berzina di mana ketika sedang berzina ia dalam keimanan yang prima. Dan seorang tidak akan meminum khamr di mana ketika sedang minum khamr ia dalam keimanan yang prima. Dan seorang pencuri tidak akan mencuri di mana ketika sedang mencuri ia dalam keadaan keimanan yang prima.
dan seorang yang mulia, yang terpandang, tidak akan merampas hak orang, di mana ketika sedang merampas, ia dalam keadaan keimanan yang prima. Jadi nggak mungkin ketika orang berzina, minum khamr, maksiat, itu keadaan imannya prima. Pasti dalam keadaan rendah. Ya. Jadi itulah kenapa dia melakukan atau melupakan Allah. Karena saat melupakan Allah itu imannya sedang dalam keadaan rendah. Jadi orang yang sedang bermaksiat, sedang lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan kepadanya. Dan orang yang melupakan Allah ini, kelak di hari kiamat pun dilupakan Allah. Karena kaidahnya kan fatskuruni atskurkum, itu kan. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, mereka berkata, pada hari kiamat seorang hamba akan diberikan catatan amal perbuatannya. Lalu Allah berfirman kepadanya, bukankah aku telah menciptakan pendengaran, penglihatan, harta dan keturunan, binatang ternak dan sawah kepadamu? Kemudian aku telah membiarkanmu menjadi pemimpin, mengurusi itu semua. Apakah kamu mengira bahwa dirimu akan bertemu denganku pada hari ini? Hamba tadi menjawab, lah, tidak. Maka Allah berfirman, al-yawma ansaka ka'annasitani. Pada hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu melupakanku waktu di dunia, Pak. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi perlu hati-hati ketika seseorang lupa kepada Allah, ya, maka ia pun akan dilupakan Allah. Bahkan di hari kiamat nanti akan dilupakan Allah. Jadi sering-seringlah kita zikir, banyak mengingat Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah sumakunta wa bisayati hasanata tamhuha wa khaliqinas bi khalqin hasan. Ya. Bertakwalah, mengingatlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri orang yang fasik tadi adalah tercela. Ya. Dicela sama Allah. Nah, ini agar dibiasakan, termasuk saya juga ini, kalau ada berita cek dulu, Pak, konfirmasi dulu, jangan langsung jangan langsung eksekusi gitu ya, supaya tidak tercela, apalagi beritanya yang sifatnya tuduhan, fitnah, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Jadi dicek dulu. Ya, seperti berita-berita hoax itu, Pak. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Pak. Surat 419 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya, jadi udah diingatkan sama Allah, nih cek dulu. Kita taunya dari mana orang fasik itu? Dari ciri-cirinya. Yang tadi ya, orang yang fasik yang kita memang tahu bahwa ia fasik, terdeteksi dari ciri-cirinya, maka kesaksiannya pun tidak diterima. Padahal boleh jadi mereka saudara dekat untuk jadi saksi, tapi nggak diterima di dalam syariat ini. Ya. Kita buka An-Nur ayat 4 ya. Walladzina yarmuna muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada afajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Ini yang menuduh, Bapak. Menuduh tidak membawa saksi, padahal perempuan itu perempuan baik. Dan janganlah kamu terima kesaksiannya mereka itu selama-lamanya. Jadi nggak diterima kesaksiannya, Pak. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Ya, jadi jangan menuduh tanpa bukti atau saksi. Nah, nanti dikatakan fasik. Kalau udah fasik, kesaksiannya tidak diterima. Mau menjadi saksi nikah atau menjadi saksi apapun dalam hukum nggak diterima. Ini sesuai dengan syariat, Pak, bukan hukum negara ya. Kita bacakan hadisnya, dukungannya. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh diterima kesaksiannya dari satu, seorang lelaki dan seorang perempuan pengkhianat. 2, wala maj'aludin haddan wala maj'aludatin. Seorang lelaki dan seorang perempuan yang pernah dihukum cambuk. Ada orang yang menuduh tadi tanpa membawa saksi bukti dicambuk 80 kali. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, seorang yang dengki kepada saudaranya. Dan 4, seorang yang terbiasa dengan saksi palsu. Ya, jadi tidak diterima ini kesaksiannya. Nah, kemudian jenis-jenis fasik. Jenis-jenis fasik ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu dikatakan ada 2, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Nah, ini kita sampaikan fasik kafir dulu, Pak. Kata Imam Ghazali, orang fasik kafir itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan syariat, tapi tahu kebenarannya, Pak. Itu fasik kafir. Sedangkan yang kedua yaitu fasik fajir, orang yang beriman melaksanakan kewajibannya tapi juga maksiat,
Nah, dicampur aduk nih Pak. Kalau yang tadi orang yang tahu kebenaran tapi tidak beriman, tidak mau melaksanakan kewajiban. Kalau yang fasik fajir ini orang yang beriman, melaksanakan kewajiban, ya sholat, ya, tapi juga maksiat. Apa itu Pak? STMJ ya Pak ya. Sholat terus, maksiat jalan. Ya, so misalnya kan sholat tapi zina, ada Pak. Ini fasik fajir Pak. Orang sudah haji tapi demen judi. Nah, itu ya Pak ya. Ini orang yang beriman tapi melakukan kewajibannya juga, tapi sekaligus juga bermaksiat. Nah, fasik kafir ini tentu berbanding terbalik dengan orang yang beriman, Pak. Tidak sama. Maka kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18 itu, surat 32 ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasikon la yastaun. Maka apakah orang yang beriman itu seperti orang yang fasik kafir? Mereka tidak sama. Nah, orang yang fasik kafir ini bagaimana kesudahan seorang yang fasik kafir ini? Ya, kata Allah dalam surat ayat berikutnya, ayat ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kallama aradu aniyakhruju minha itu fiha wa qila lahum duqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka akan naik, akan keluar, maka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Karena dulu dia beriman, tapi tidak melakukan perintah-perintahnya, padahal tahu itu. Maka kelak di neraka itu, wah, naik turunin lagi. Kata Allah, rasakan azab neraka ini, karena dulu kamu dustakan. Nah, fasik kafir ini ditandai dengan 4 sifat, Pak. 4 sifat orang yang fasik kafir. Yang pertama yaitu hubbud dunia. Apa itu Pak? Cinta dunia. Bisa dibuka At-Taubah ayat 24 Pak. Ini juga sering dibawakan ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan seterusnya itu Pak. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik kafir. Jadi harus utamakan cinta dulu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab kalau itu di nomor 2 di nomor 3 udah, ya, bisa dikatakan fasik tadi. Cinta dunia ini bisa
siapa saja Pak. Orang kaya, apalagi nih kebanyakan orang kaya cinta dunia. Bahkan orang miskin juga bisa cinta dunia. Udah nggak punya, nggak mau beribadah, ya. Atau juga pejabat. Bahkan yang digelari ustadz, kiai juga bisa terjerumus dalam cinta dunia. Inilah banyak ya Pak ya, ustadz yang terjerumus dalam dunia. Nah inilah menjadikan pangkal kesalahan yang menjadikan orang menjadi fasik. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Ya. Dari Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Pangkal kesalahan seseorang itu karena cinta dunia. Dunia boleh diraih, tapi jangan diutamakan. Raih dulu tujuannya akhirat, nanti dunia mengikuti. Kemudian yang kedua yaitu tanda atau sifatnya orang fasik kafir tadi, yaitu sombong, boros, tidak taat. Kita buka surat ke-46 ayat 20 Pak. Surat apa namanya Pak? 46 Al-Ahqaf ya, ayat 20. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, yaitu tidak taat kepada Allah. Jadi sifat yang kedua, jenis yang kedua tadi yaitu boros, sombong, dan durhaka, tidak taat. Kemudian yang ketiga, mengingkari ayat Al-Baqarah 99 Pak. Walaqad anzalna ilaika ayatum bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Walaupun ini orang Islam, Pak, fasik ini ngaku orang Islam, tapi kok bisa mengingkari ayat-ayat Allah? Ini yang sering, contoh ya, yang sering, tapi tidak semuanya. Ketika seseorang Ustadz menyampaikan masalah poligami, ini ayat ini biasanya diingkari sama ibu-ibu itu, nggak mau terima ayat itu. Betul? Tidak semuanya, saya bilang ada yang begitu, nggak terima. Ini salah satunya. Ya, terus lanjut yang keempat, yaitu menolak perintah Allah. Nah ini Bapak udah tahu semua nih, menolak perintah Allah itu dicontohkan oleh iblis, disuruh sujud nggak mau. Nah kalau kita terapkan zaman sekarang apa nih Pak? Diperintah Allah tapi nggak mau. Apa nih konteksnya zaman sekarang? Apa Bapak nih? Ya? Ya. Ya ketika terdengar panggilan azan nggak mau datang.
kecuali ada halangan syar'i itu. Ya. Apalagi Pak, datang bulan Ramadan, ya nggak mau puasa. Banyaklah contoh-contohnya itu. Ya. Atau orang yang sudah punya kekayaan, hartanya udah cukup untuk haji, tapi dia milih sekolah S3 di luar negeri, haji mantar aja. Ya. Nah, kira-kira tadi ada hubungannya ya dengan hubud dunia tadi, Pak. Ya. Harusnya utamakan dulu untuk haji, baru nanti yang lainnya. Itulah keempat apa tadi, sifat dari orang yang fasik kafir. Nah, terakhir ini pertanyaan yang kemungkinan bisa menyayat hati ini, Pak. Setelah kita tahu tadi fasik, ya orang itu fasik, tapi kita tidak boleh mengejas orang itu fasik. Itu kita tahu dari ciri-cirinya bahwa orang itu fasik, dan itu seandainya terjadi pada saudara kita dan meninggal dianya, bolehkah kita menyolatkan orang yang terindikasi fasik tadi, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menyayat ini, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Kita punya saudara dekat lah. Kita ketahui bahwa dia orang yang fasik dari ciri-cirinya. Dia juga Islam, tapi nggak sholat. Dia sholat, tapi maksiat. Ya, sebagai ciri-cirinya tadi, Pak. Lalu dia meninggal. Apakah kita boleh menyolatkan apa enggak? Kira-kira gimana, Pak? Kita buka dulu surat Al-Munafikun ayat 6. Surat ke-63 ayat 6. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja bagi mereka engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi kalau kasus seperti tadi, kita istighfar mohon ampun ya. Semoga mayatnya itu diampuni. Allah tidak akan memberi ampunan. Kata Al-Munafikun, Pak, bukan kata saya ini. Ya. Kita lihat lagi At-Taubah ayat 80, Pak. At-Taubah surat 9 ayat 80. Istaghfir lahum aw la yastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Ya. Jadi diampunkan atau tidak sama saja bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Artinya sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang meninggal kan kita Allahumma firlahu warhamhu, itu kan ya. Tapi kata Allah ini sama saja kalau itu orang Nabi
orang fasik. Kamu ampunkan sampai 70 kali, nggak efek gitu. Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 84-nya apa? Masih at-taubah. Ini menyolatkan ini Pak sekarang. Tadi apa? Mendoakan ampunan, sekarang menyolatkan. Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abbadu wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Gimana Pak kira-kira Pak? Kita renungkan ya Pak ya. Gimana ya kalau ada saudara kita, saudara saya aja misalnya itu. Saya tahu bahwa anak ini memang waktu di dunia dengan ciri-cirinya menjadi orang yang fasik, lalu meninggal. Apakah saya berdoa apa ampunan atau saya menyolatkan? Kata Allah tadi nggak akan diampuni. Dilarang untuk menyolatkan bahwa. Tapi pasti kita punya perasaan nggak enak, Pak. Iya, pasti punya perasaan. Nah, udah renungkan sendiri, Pak ya. Jadi memang betapa berat keadaan orang fasik ini. Yang notabene orang Islam juga. Maka dengan pengetahuan ini ya kita mohon agar kita sendiri terhindar dari sifat fasik. Kita mohon dijauhkan dari sifat kefasikan. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita jadi tahu mengenai fasik, sedikit banyak tahu lah itu. Oh ternyata fasik tadi itu orang yang beriman tapi juga maksiat. Orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Nah mudah-mudahan tidak ada sifat di antara kita ini semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin masih ada waktu sedikit. Silakan Pak Anis. Orang yang tidak meyakini atas kebenaran. Iya Pak. Ya tadi kata Imam Ghazali tadi gitu. Sementara kalau tadi kita sebutkan orang mengsolatkan yang meninggal, ya, sementara hukumnya kan wajib bagi sesama muslim. Ya. Memandikan, Ya. kafankan, Betul. sholat dan menguburkan. Ya. Antara sifat ini kan sangat pribadi, kita tidak tahu persis apa yang orang yang demikian dimaksud di mana itu. Ya. Kewajiban tetap kita harus memuliakan jenazah Pak. Kewajibannya itu memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Ya. Tapi kata Allah ini, kalau memang kamu tahu itu memang fasik dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa Pak? Karena nggak sholat. Walaupun Islam Pak. Iya. Orang ketika di dunia walaupun sholat tapi maksiat. Nah, ya ribet ya Pak ya. Percuma gitu kata Allah. Percuma, Allah nggak akan ampuni gitu. Tapi kita nggak mungkin nggak ikut menyelatkan kan? Iya. Ya makanya saya bilang tadi kita renungkan. Ini pertanyaan yang menyayat itu Pak. Kita renungkan sendiri aja Pak. Saya pun juga nggak bisa memberi keputusan itu Pak. Solusi gimana itu? Seandainya itu terjadi pada diri saya sendiri, kemungkinan besar saya juga akan menyelatkan Pak. Yang perkara diterima nggak diterima udah urusan Allah ini.
Karena nggak mungkin dong Pak, ada saudara kita meninggal kita diem aja. Nah, itu hukumnya kita melanggar nggak Pak? Kita melanggar. Walau alam bisa Pak. Bingung Pak. Bingung Pak. Minimal kewajiban sebagai orang muslim untuk menerapkan. Iya, iya betul Pak. Karena itu hukumnya. Ya. Dibutuhkan adalah diusahakan gitu kan diurusin dan saya. Begitu dia Islam juga kan saudara seiman gitu. Jadi pakai bingung ini. Makanya tadi saya bilang ada pada satu cerita Rasulullah SAW nggak mau menyelamatkan seseorang. iya. Masalah utang, ya. Iya betul ya. Kejadian juga itu seperti itu. Begitu ininya ya kecilnya. Rasulullah ya, dia tahu ya utang. Nah kalau kita tahu itu kan, misalnya saya tahu saudara saya ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa dan sebagainya bisa tinggal. Nah kewajiban kita sama muslim kita ya tadi ya sholat masing karena sebelum menolak musuh dan itu kita. Mungkin solusinya gini Pak, mungkin ya solusinya ya. Kalau salah nanti koreksi ya, kita memang ikut sholat. Ya. Tetapi kan itu kan fardu kifayah kan Pak. Ya. Kalau sudah ada yang menyolatkan berarti ya kewajiban kita gugur. Ya ikut-ikutan aja ya. Nah kalau sudah kita sendiri Pak, gimana kalau sudah kita sendiri? Berat. Benar, makanya saya bilang tadi pertanyaan yang menyayat ini, mohon direnungkan aja Pak. Nah, makanya beratnya apa orang fasik ini Pak. Itu aja ya. Ya. Kita, oh iya Pak Bani. Ketika seorang muslim melihat agamanya dihinakan, dia tidak ada giroh, kemudian gimana? Masuk juga. Ada seorang Muslim Orang muslim ketika agamanya dihina. ya, Mm-mm. dia tidak ada giroh membela agama itu. Biasa aja. Gitu. Oh kalau itu jihad Pak harus Pak. Kalau kita dihina, Seorang fasik ya. enggak Pak, Ya. enggak. Di sini tidak ada kata seperti itu Pak. Tapi kalau memang ada seorang Muslim kok dihina, kok diem saja ini Ya, masalah agamanya. agamanya kan harusnya minimal ya Pak, hatinya itu mengingkari Pak, melawan gitu. Kalau bisa dengan fisik ya fisik Pak. Karena jihad ini, jihad fisabilillah, sungguh-sungguh membela agama Allah. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.